Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Berhubung karena masalah COVID-19, jadi kita persentase secara online. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang PPh pasal 24. Pengertian PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri tersebut boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam tahun pajak yang sama. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta dan benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan saham atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang tidak merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas kaitan PPh 24 dengan asas pengenaan pajak. Seperti yang kita sudah pelajari di mata kuliah hukum pajak, asas pengenaan pajak adalah asas yang terdiri dari asas domisili, sumber, dan kebangsaan. Jadi, kaitannya dengan PPh 24 itu kan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Jadi ini dapat didukung dengan asas pengenaan pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak berganda internasional agar wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan dari luar negeri membayar pajak dari luar negeri itu dan tidak membayar pajak lagi di negara asalnya. Contohnya saja di Indonesia, wajib pajak yang berasal dari dalam negeri dikenakan asas domisili. Namun wajib pajak yang berasal dari luar negeri itu adanya pembatasan waktu yang tinggal di Indonesia, yaitu lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Itulah makanya dia dikenakan pajak penghasilan di Indonesia. Jadi seperti sebelumnya yang saya bilang, tujuannya ini adalah menghindari pajak berganda internasional. Nama saya Bintang Juwita Sianturi, NPM 17510309. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pasal 24 pada PT Selaras Abadi. PT Selaras Abadi memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di Thailand memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta rupiah dengan tarif pajak yang berlaku 40%. Di Jerman menderita kerugian sebesar 500 juta rupiah dengan tarif pajak yang berlaku 25%. Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar 500 juta rupiah. Menghitung PPh pasal 24 yang pertama, menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan di luar negeri 300 juta rupiah, penghasilan dalam negeri 500 juta rupiah. Jadi jumlah penghasilan neto 800 juta rupiah. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. Pajak terutang 25% dikali 800 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Dengan rumus, penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. 300 juta rupiah dibagi 800 juta rupiah dikali 200 juta rupiah sama dengan 75 juta rupiah. Yang keempat, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri. 40% dikali 300 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah.
Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah 75 juta rupiah. Terima kasih. Saya akan menjelaskan soal pertanyaan nomor 2. PT Putra Parahyangan di Sukabumi memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013. Penghasilan dari dalam negeri 500 juta rupiah, penghasilan dari luar negeri 500 juta rupiah. Tarif pajak yang berlaku adalah 20%. Diminta, hitunglah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan PPh pasal 24. Yang pertama, menghitung total PKP. Penghasilan di dalam negeri 500 juta rupiah, penghasilan di luar negeri 500 juta rupiah. Jadi jumlah penghasilan neto sama dengan 1 juta rupiah. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. Tarif PPh pasal 17 ayat 1B 25% dikali penghasilan kena pajak 1 juta rupiah sama dengan 250 juta rupiah. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan. Penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dalam luar negeri dikali total PPh terutang. 500 juta rupiah dibagi 1 miliar dikali 250 juta rupiah sama dengan 125 juta rupiah. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Tarif pajak di luar negeri 20% dikali penghasilan luar negeri 500 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan PPh pasal 24 adalah 100 juta rupiah atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan total PPh terutang. PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian dipilih nilai terendah. Terima kasih. Saya Rezeki Gultom, NPM 175102443 akan membahas tentang contoh soal PPh pasal 24. Perusahaan perdana dimiliki Tuan Akbar yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak memperoleh penghasilan neto tahun 2013, yaitu penghasilan dari dalam negeri senilai 150 juta ditambahkan dengan penghasilan dari luar negeri senilai 250 juta. Jadi jumlah penghasilan neto 400 juta. 400 juta dikurang PTK PK per 2 senilai 30.375.000. Total PKP menjadi 369.625.000. Kemudian menghitung total PPh pasal 17 ayat 1B dikali penghasilan kena pajak. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali 119.625.000 sama dengan 29.906.250 rupiah. Jadi totalnya sama dengan 62.406.250 juta. Kemudian menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan. Penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dari dalam negeri dikali total PPh terutang. 250 juta dibagi dengan 400 juta dikali 62.406.250 rupiah sama dengan 39.309.906 rupiah. Dan terakhir, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Tarif pajak di luar negeri dikali penghasilan luar negeri, yaitu 40% dikali 250 juta sama dengan 100 juta. Baiklah, nama saya Crespo Hutauruk, NPM 175108282. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan COVID-19 terhadap penerimaan pajak, khususnya dalam penerimaan PPh pasal 24. Peran negara-negara di dunia dalam melawan pandemi COVID-19 belum usai. Eskalasi penyebaran virus corona hingga saat ini masih meningkat di berbagai negara. Untuk mengantisipasi ancaman resesi ekonomi tersebut, berbagai negara mengambil langkah yang lebih proaktif dari sebelumnya.
Meskipun instrumen pajak semakin menjadi andalan dari berbagai negara atau yurisdiksi, perlu dicatat bahwa kinerja penerimaan pajak sendiri juga terancam mengalami pertumbuhan negatif. Per Maret 2020 saja, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan, penerimaan pajak masih tumbuh negatif, yaitu 2,5%. Pajak penghasilan atau PPh pasal 24 yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan tersebut. Sebab aktivitas ekonomi para pelaku usaha banyak yang terhambat akibat keterbatasan mobilitas, baik dalam maupun antar negara. Selain itu, mengherankan pajak berbasis kegiatan impor juga berpotensi paling terdampak. Dalam konteks global, berdasarkan pengamatan DDTC Fiscal Research hingga 17 April 2020, setidaknya terdapat 129 negara atau yurisdiksi yang merespon ancaman tersebut dengan instrumen pajak. Telah diidentifikasi sebanyak 749. Rendahnya penerimaan pajak akibat dari dampak COVID-19 adalah konsekuensi yang harus diterima pemerintah. Namun bukan berarti hal buruk tersebut juga diperburuk dengan tindakan menunda kewajiban perpajakan yang memiliki peran penting. Peran wajib pajak dengan tidak menunda negara dalam berjuang memfasilitasi para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menyembuhkan dan menghentikan laju wabah ini. Setidaknya inilah cara wajib pajak dalam upaya mendukung pembatasan pandemi COVID-19. Jadi, dampak yang disebabkan oleh COVID-19 terhadap penerimaan pajak terutama dalam penerimaan PPh pasal 24 adalah berkurangnya pajak penghasilan dari luar negeri. Sekian presentasi saya, terima kasih. Baiklah, nama saya Daniel Sitorus, NPM 17510173. Memperpanjang waktu pelaporan. Kebetulan wabah ini merebak pada masa sibuk wajib pajak dan menjalankan kewajiban, yakni penyampaian SPT tahunan, khususnya penyampaian SPT tahunan yang untuk orang pribadi yang seharusnya di akhir bulan ketiga setelah berakhir tahun pajak. Dikarenakan wajib pajak juga terkena dampak dengan adanya kebijakan ini, DPWJ memberikan sebuah relasi dengan memberikan jangka adanya kebijakan ini. DPWJ memberikan sebuah relasi kepada dengan waktu yang lebih panjang atas penyampaian SPT tahunan orang pribadi sampai 30 April mendatang, dan mungkin saja disusul dengan perpanjangan penyampaian SPT tahunan badan jika situasi masih juga belum kondusif. Nama saya Dewi Juliani Silaban, NPM 17510258. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulan dari makalah kami ini adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak, untuk memberikan perlakuan pajak yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dengan penghasilan yang diterima di Indonesia. Maka besarnya pajak yang dibayarkan atau terutang dalam negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Perhitungan penghasilan kena pajak tidak termasuk penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berikutnya. Penerimaan PPh 24 sebagai penerimaan kas negara berkurang karena adanya dampak dan pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di dunia sehingga proses ekonomi terhambat. Sekian presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih.